Tantangan untuk Yusril soal ijazah palsu Jokowi oleh M. Rizal Fadila, pemerhati politik dan kebangsaan. Perkara gugatan perdata nomor 610 Perdata J Pengadilan Jakarta Pusat atas keberadaan dan keaslian ijazah Jokowi yang digunakan sebagai syarat mendaftar sebagai Capres pemilu tahun 2014 dan pemilu tahun 2019 telah hampir memasuki masa 4 bulan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Meski belum ada tanda-tanda menuju berakhirnya persidangan, akan tetapi penggugat telah mendapatkan banyak kemenangan. Majelis hakim diganti dan tuntutan penggantian kuasa hukum Presiden Jokowi dipenuhi. Rakyat dapat menilai kualitas persidangan dengan seksama, bertele-tele dan tidak ada itikat baik atau penghormatan hukum, khususnya dari tergugat satu Presiden Jokowi. Masalah legal standing terus dipersoalkan. Ironinya saat solusi diterima majelis hakim, justru tergugat satu Jokowi, yang kebetulan juga Presiden tidak hadir. Keharusan mengganti kuasa dari pengacara negara menjadi pribadi, ternyata masih diabaikan. Kedepan belum jelas, apakah Jokowi sendiri yang akan menghadiri persidangan. Dan ini tentu menggegerkan dunia, atau sebagaimana lazimnya ia diwakili kuasa hukum. Dalam kasus perdata gugatan atas KPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara nomor 752 Perdata J Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Presiden Jokowi sebagai turut tergugat satu, mewakilkan kepada advokat Otto Hasibuan. Dalam kasus gugatan ijazah palsu Jokowi di pengadilan yang sama, anehnya Jokowi mewakilkan kepada pengacara negara dari Kejaksaan Agung melalui Setnek, padahal masalah ijazah itu sangatlah bersifat privat. Menggunakan fasilitas negara untuk kasus pribadi adalah korupsi. Majelis hakim telah meminta Jokowi untuk segera mengganti kuasa hukum. Bercermin pada kemampuan Jokowi untuk memberi kuasa kepada advokat Otto Hasibuan, maka para penggugat kasus ijazah palsu ini mendesak, bahkan menantang, agar Jokowi segera memberi kuasa kepada Otto Hasibuan pula, atau lainnya, agar legal standing dalam kasus gugatan ini menjadi benar secara hukum. Publik selama beberapa ini membaca pula bahwa Yusril Esa Mahendra sering tampil membela kepentingan Presiden Jokowi. Pada persidangan gugatan atas KPU di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2019, kuasa hukum Presiden Jokowi adalah Yusril Esa Mahendra. Saat publik teriak maksulkan Jokowi baru-baru ini, Yusril Esa Mahendra pun pasang badan, menyebut teriakan publik pemaksulan tersebut sebagai inkonstitusional. Wajar jika penggugat kasus ijazah palsu saat ini berteriak menantang Yusril Esa Mahendra untuk hadir di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mewakili Jokowi. Diharapkan Yusril Esa dapat membantu Jokowi dalam membawakan ijazah asli ke meja majelis hakim. Rakyat sudah terlalu lama berada dalam keraguan mengenai keberadaan dan atau keaslian ijazah milik Jokowi. Proses peradilan gugatan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini benar-benar bagai peradilan rakyat. Bukan saja karena pengunjung persidangan merepresentasi rakyat, tetapi juga tahapan-tahapan persidangan itu dihakimi rakyat. Rakyat Indonesia ingin menyaksikan kejujuran, itikat baik, serta kebenaran dari status ijazah presidennya. Betapa memalukan dan memilukan jika ternyata ijazah Jokowi itu tidak ada atau benar-benar palsu. Apakah kebohongan berulang Jokowi akan berkulminasi pada ijazah yang menjadi syarat kepresidennya? Rakyat masih terus mengikuti. Nah, Yusril Esa Mahendra advokat dan pakar hukum tata negara, terpanggilkah untuk menjadi juru jawab ke penasaran rakyat soal ijazah Jokowi? Hayo tampil di persidangan Jakarta Pusat mewakili Joko Widodo alias Jokowi. Rakyat menunggu Yusril untuk mampu membawakan ijazah asli Jokowi.